Pelaporan SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan setiap tahun untuk melaporkan seluruh informasi pajak terkait dengan operasional dan kewajiban perpajakan. Berikut adalah komponen utama yang harus dipersiapkan oleh setiap wajib pajak dalam penyusunan SPT tahunan badan. Yang pertama, laporan keuangan komprehensif. Laporan keuangan adalah dasar untuk menghitung pajak penghasilan badan. Komponen yang harus disiapkan meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan akan menjadi dasar pengisian SPT tahunan. Yang kedua, rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial atau akuntansi dengan peraturan perpajakan. Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam rekonsiliasi fiskal adalah yang pertama, perbedaan tetap, yaitu perbedaan yang muncul akibat peraturan perpajakan yang tidak memperbolehkan pengakuan biaya tertentu. Misalnya, biaya denda pajak yang tidak boleh diakui sebagai beban pajak. Yang kedua, perbedaan temporer, yaitu perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya antara akuntansi dan perpajakan yang akan hilang di periode mendatang. Misalnya, penyusunan aset tetap yang berbeda antara akuntansi dan pajak. Rekonsiliasi ini memastikan bahwa perhitungan pajak penghasilan atau PPh badan sesuai dengan ketentuan pajak. Yang ketiga, perhitungan pajak penghasilan badan atau PPh badan. Perusahaan atau wajib pajak badan harus menghitung pajak penghasilan badan berdasarkan laba kena pajak yang dihasilkan setelah rekonsiliasi fiskal. Yang keempat, kredit pajak atau PPh yang telah dibayar. Pajak yang telah dibayar dibuka, seperti PPh pasal 25 dan PPh pasal 23, yang dipotong oleh pihak ketiga, harus diperhitungkan dalam SPT tahunan. Kredit pajak ini akan mengurangi jumlah PPh badan yang terutang. Yang kelima, penghasilan yang dikenakan pajak final. Beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak final. Artinya pajak atas penghasilan tersebut telah dipotong di sumber dan tidak termasuk dalam perhitungan laba kena pajak. Contoh penghasilan yang dikenakan pajak final antara lain bunga deposito, penjualan properti, dan penyewaan tanah dan bangunan. Pajak atas penghasilan ini harus dilaporkan dalam SPT, namun tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan PPh badan. Yang keenam, bukti potong pajak. Perusahaan harus mengumpulkan bukti potong pajak dari pihak ketiga yang memotong PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Bukti potong ini diperlukan sebagai bukti pengurangan pajak dan dilampirkan dalam SPT tahunan. Ketujuh, data aset tetap dan penyusutan. Data mengenai aset tetap perusahaan dan metode penyusutan yang digunakan harus disiapkan, karena penyusutan aset tetap adalah salah satu pengurang penghasilan bruto. Metode penyusutan yang harus digunakan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Yang kedelapan, pembayaran atau kekurangan pajak utang. Setelah menghitung seluruh pajak yang terutang, perusahaan harus menentukan apakah terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Jika ada kekurangan pajak, perusahaan harus segera melakukan pembayaran dan melampirkan bukti pembayaran dalam SPT. Yang ke-10, dokumen pendukung lainnya. Beberapa dokumen pendukung yang perlu disiapkan meliputi rincian transaksi dengan pihak ketiga dan bukti potong dan pungutan pajak lainnya. Penyusunan SPT tahunan badan memerlukan persiapan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek perpajakan serta laporan keuangan. Beberapa komponen utama yang harus dipersiapkan meliputi laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, perhitungan BPH badan, kredit pajak, serta dokumen pendukung seperti bukti potong dan data aset. Perusahaan harus memastikan semua informasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan agar terhindar dari sanksi dan denda. Berikut merupakan penjelasan dari hal-hal atau komponen apa saja yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak badan sebelum mengisi surat pemberitahuan tahunan. Sekian dan terima kasih.